gila kamu. Kamu yang gila. Stres. Kamu yang stres. Gila. Pak, ini anak. Kenapa kamu? Ya udah, nggak Kenapa apa-apa. kamu mau Dia ditumbalin? tadi merkosa saya, Pak. Wah, sama aja kamu ya. Hati-hati. Kamu ngaku ya? Iya kan? Ada saksinya. Kamu ini sama orang tua. Berani-beraninya kamu ya. Saya sayang sama orang tua saya. Sayang gimana? Kamu sayang dia model gimana? Dulu kamu edan kamu. Kamu yang edan. Kenapa sayang edan? Gak usah urusan. Itu cabut urusan. Kenapa dia mau ditumbalin sama si Blorong? Masa bodoh? Dia juga tadi Itu merkosa. pasal saya Mama, itu. Ini. Itu urusan saya. Jangan ikut campur keluarga saya. Itu udah. Bu Haji ini sama nih sama setan-setan ini nih. Kamu cabulin pacar saya itu. Kamu Dari jangan kecil dia Ngapain? kasih makan, kamu enak tinggal makan. Anda sudah haji, kan? Kamu keluar. Anda sudah haji kan? Iya, sudah haji. Kenapa saja dia edan kayak gitu, Pak? Kamu edan enak aja. Ini anak Kamu kasihan. edan. Siapa yang edan? Kamu Itu yang edan. diperkosa itu sampai itu setan-setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustami, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini menceritakan tentang Haji Yakub, seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Di saat itulah dia kemudian terpengaruh bujuk rayu dukun yang seakan memberikan harapan. Jika Haji Yakub ingin kembali jaya dan kaya raya, dia disarankan untuk mengikuti petunjuk dari guru dan sesembahannya Nyi Blorong, yaitu agar menumbalkan seorang putrinya kepada sesembahannya. Dan karena itulah Kang Ujang datang, untuk menyadarkan Haji Yakub dan keluarganya yang terkena bujuk rayu para dukun itu. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang Bustami untuk menyelamatkan keluarga Haji Yakub yang tersesat tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Kisah ini adalah berawal dari Haji Yahya yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustami bahwa dia memiliki seorang adik yang bernama Haji Yakub yang sedang tersesat dalam praktek perdukunan yang sangat menyesatkan dan berbahaya. Haji Yahya bercerita bahwa Haji Yakub adiknya itu sebenarnya adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Namun karena suatu hal, takdir Haji Yakub dan keluarganya berbalik 180 derajat. Usaha Haji Yakub bangkrut, dan kini mereka banyak berhutang harta. Haji Yakub kini menjadi orang yang susah, dan tidak lagi memiliki harta benda. Haji Yakub pun merasa sangat sengsara dengan kehidupan yang kini dijalaninya. Dan di saat itulah kemudian dia mengenal seseorang yang menurutnya bisa memberikan harapan. Haji Yakub tiba-tiba didatangi seorang dukun, yang dengan mulut manisnya katanya ingin memberinya bantuan. Dukun itu berkata, jika Haji Yakub ingin bisa bangkit dan kembali kaya raya, dia menyarankan sang Haji untuk mengikuti petunjuk yang diberikannya. Dukun itu mengaku memiliki guru spiritual yang sangat luar biasa kemampuannya. Dan gurunya itu memiliki sekutu makhluk alam gaib yang bernama Nyi Blorong. Yaitu jika Haji Yakub bersedia mengikuti dia dan gurunya itu, sang dukun berani memberikan jaminan bahwa Haji Yakub akan kembali bisa mendapatkan kejayaan. Haji Yakub pun bertanya, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan kejayaan sesuai arahan dari spiritual hebat itu? Dukun itu pun mengatakan,
bahwa jika Haji Yakub bersedia menumbalkan putrinya kepada gurunya dan sesembahannya, maka hajat Haji Yakub pasti akan terkabulkan. Haji Yakub pun menjadi berpikiran keras setelah mendapatkan saran dari sang dukun itu. Haji Yakub kemudian bermusyawarah kepada istri dan anak-anaknya. Bagaimana jika Haji Yakub dan keluarganya menuruti saran dari sang dukun? Hidup serba kekurangan itu sangatlah susah. Apalagi dulu pernah merasakan bagaimana bahagianya ketika memiliki harta yang melimpah. Setelah bermusyawarah itulah Haji Yakub sekeluarga bersepakat akan mengikuti petunjuk dari sang dukun dan sang sesembahan Nyi Blorong itu, termasuk putri dari Haji Yakub. Demi bisa membahagiakan kedua orang tuanya, dia rela dijadikan tumbal untuk sesembahan. Dan karena mengetahui hal tersebutlah Haji Yahya menjadi sangat prihatin dan khawatir. Dia tidak ingin adiknya sekeluarga itu melakukan praktek yang dilarang oleh Tuhan. Haji Yahya pun mencoba untuk menasihatinya. Akan tetapi, nasihat yang diberikannya malah menjadikan marah dan permusuhan. Haji Yahya diminta untuk tidak ikut campur urusan keluarganya. Dan sebab itulah Haji Yahya kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi. Dia berharap Kang Ujang bisa menyelamatkan Haji Yakub dan keluarganya itu. Karena saat ini, mereka juga sudah dalam persiapan melakukan ritual sesembahannya tersebut. Dan mendengar cerita tentang Haji Yakub yang memiris hati itu, Kang Ujang pun tidak ingin berlama-lama lagi. Kang Ujang segera mendatangi rumah Haji Yakub untuk menghentikan praktek sesat tersebut. Dan untuk menjalankan misinya, Kang Ujang menyamar dengan nama Doraemon yang adalah vlogger dari Jakarta. Dan tujuannya dia datang adalah ingin berbicara dengan Haji Yakub. Namun ketika Kang Ujang sampai di rumahnya, sang Haji sedang tidak ada. Karena itulah Kang Ujang diminta pergi oleh seorang putri dari Haji Yakub. Kang Ujang tidak ingin pergi. Kang Ujang melihat ada beberapa dukun di rumah itu. Kang Ujang pun berkata, jika tidak bisa bertemu dengan Haji Yakub, dia ingin berbincang dengan keluarganya. Karena ada hal yang perlu untuk disampaikan. Akan tetapi perempuan tersebut tetap tidak mengizinkannya. Karena saat ini, keluarganya sedang ada hajat yang harus segera dilakukannya. Dan kedatangan Kang Ujang telah mengganggu acaranya itu. Dan merasa terus dihalangi, Kang Ujang pun berusaha masuk secara paksa. Setelah itulah keluarga Haji Yakub dan para dukun itu menjadi sangat marah. Mereka tak menyangka, orang asing yang tiba-tiba datang itu beraninya lancang mengganggu acaranya. Perempuan itu pun berkata, apakah sebenarnya tujuan Doraemon sehingga lancang masuk mengganggu hajat keluarganya? Kang Ujang pun berkata, bahwa dia telah mendengar perbuatan yang akan dilakukan oleh Haji Yakub yang akan menumbalkan anak perempuannya kepada iblis. Dan Kang Ujang ingin menolong Haji Yakub sekeluarga yang sedang tersesat itu. Dan mendengar tujuan Kang Ujang Bustomi yang demikian, keluarga Haji Yakub dan sang dukun menjadi semakin murka. Ini adalah urusan Haji Yakub dan keluarganya. Seharusnya Kang Ujang yang sama sekali tidak pernah dikenal, tidak ikut campur akan urusannya. Akan tetapi Kang Ujang tidak hendak peduli. Baginya, setiap kesesatan yang memuja iblis itu adalah urusannya. Kang Ujang tahu bahwa Haji Yakub terkena pengaruh sang dukun menyesatkan, dan Kang Ujang harus bisa menyadarkannya. Saya cotos. Mau saya cotos. Udah, jangan takut. Makan kok. Dan kamu, Pak. Kamu jahat kamu, Pak. Kamu jangan bodohin Pak Haji Yakub, Pak. Itu anaknya mau dibawa kemana dia? Hah? Mau diserahin siapa? Nyi Blorong? Bukan urusan lu. Nah, sekarang urusan saya, kamu jahat aja. Kamu punya anak gak kamu perempuan? Bisa dia yang buat kamu. Ya kamu jangan bodohin orang.
Sang dukun yang berusaha menghancurkan Kang Ujang itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu hebat Kang Ujang itu telah menghantam tubuhnya, sehingga sang dukun itu langsung tumbang tak berdaya. Namun sebelum Kang Ujang mencabut ilmu hitam yang dimilikinya, tiba-tiba datang Haji Yakub dengan kemarahannya. Dia tidak terima aksi Kang Ujang yang tak dia kenal itu begitu saja datang dan menghalangi acaranya. Kang Ujang adalah orang asing, seharusnya tidak ikut campur urusan keluarganya. Kang Ujang berkata, tidak mungkin Kang Ujang tidak ikut campur, ketika melihat kesesatan itu ada di depan matanya. Kang Ujang tahu Haji Yakub sedang terkena bujuk rayu dukun santet, karena itu dia datang ingin menyadarkan. Namun niat mulia Kang Ujang itu malah ditolak mentah-mentah oleh Haji Yakub dan keluarganya. Bahkan Kang Ujang malah dituduh melakukan pelecehan terhadap putri Haji Yakub. Dengan kemarahannya itu Haji Yakub kembali berkata, dia meminta Kang Ujang pergi dan tidak lagi membuat onar di rumahnya. Akan tetapi Kang Ujang tidak ingin pergi. Dukun santet itu telah benar-benar menguasai Haji Yakub dan keluarganya. Dan apapun yang terjadi, Kang Ujang harus menghentikan sang dukun, agar Haji Yakub sekeluarga terbebas dari pengaruhnya. Peringatan, keluar kamu. Dari kecil dikasih makan, dimakan sama orang. Bapak jangan sampai saya emosi, nanti saya cotos loh. Oke? Silakan. Hajar Oke, aja, saja. hajar aja. Mau? Oh, Kevin iya. bisa. Matiin sekalian. Hah? Neng, Ini anak orang, jangan main perkosa aja. Tidak. kenapa kamu Usir jahat? aja paksa sekalian. Saya kasihan sama Neng. Tidak butuh dikasih. Neng nanti diperkosa tuh sama Kasih dia. pelajaran aja, bekas Gak pelajaran. usah kamu macam-macam. Keluar. Lepas. Atau saya keluarkan ini ilmu saya. Daripada saya cekek semuanya. Hah? Mau saya berapa? Lewat aja, lawan, Pak. Mau kamu saya? Lawan, Pak. Hajar aja, hajar. Kasih ampun. Ya, sok. Matiin aja, Pak. Tuh, Ayo, Pak. Pak. Lawan, Pak.
Haji Yakub yang tersesat itu pun akhirnya harus mendapatkan ganjarannya. Setelah cukup lama berusaha melawan, dia pun akhirnya tumbang dan tubuhnya terkapar tak berdaya. Dan melihat sang haji yang berhasil dikalahkan Kang Ujang Bustomi, para dukun itu mencoba berganti melawan Kang Ujang Bustomi. Namun nasibnya sama. Ketika ilmu hikmah hebat Kang Ujang kembali menghantam, dukun-dukun itu pun langsung tumbang terkapar dan hanya bisa pasrah menanti takdirnya. Kang Ujang pun segera menghancurkan makhluk iblis yang ada dalam tubuh sang dukun, juga mencabut ilmu hitam yang dimilikinya. Setelah itulah Kang Ujang mencoba menyadarkan keluarga Haji Yakub, termasuk istri dan putri-putrinya. Awalnya mereka menolak, namun setelah makhluk yang menguasai jiwa mereka dihancurkan, mereka pun akhirnya tersadar dan merasa bersalah atas semua yang telah dilakukan. Termasuk juga Haji Yakub yang sudah tak berdaya itu. Kang Ujang berkata kepadanya, seharusnya sebagai seorang yang sudah berhaji, Haji Yakub sepenuhnya menyadari bahwa mendatangi dan mempercayai dukun itu adalah perbuatan yang dilarang Tuhan. Dukun itu pekerjaannya adalah menyembah iblis, juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukun itu biasa melakukan kejahatan menipu dengan alasan kemampuan ilmu gaib yang dimilikinya, juga berusaha menyesatkan banyak manusia. Lebih-lebih seorang Haji Yakub yang adalah seorang ayah dan kepala keluarga. Seharusnya lah dia menjadi tauladan yang baik untuk istri dan putra-putrinya. Tidak mengajari mereka melakukan maksiat, bahkan menjadikan putrinya melakukan perbuatan yang berbahaya. Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang mulia itu, Haji Yakub pun kemudian menangis. Kata-kata yang indah itu ternyata telah membuka mata hatinya. Memang tidak seharusnya lah Haji Yakub yang dikenal banyak memahami ilmu agama, melakukan perbuatan sedemikian sesat dan terhina. Haji Yakub kemudian tertunduk dan meminta maaf kepada istri dan putri-putrinya. Dia sangat merasa bersalah dengan semua perbuatannya itu, dan semoga Allah mengampuni semua dosa yang diperbuatnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.